Masa cili lah. Tak, cili yang ada bijan tu. Rebus tadi. Saya buat popiah sayur Dia cakap nak mau makan carbonara. Siap ah. Mana tadi? Boy. Kau tadi. Iya. Mana Acik? Aku boleh. Aku tak boleh. Woi, nah. Aduh. Rosak lah Di bawah boleh pula. Bukan tadi member nak shoot ke? Kalau jadi shoot Storyline tak approve. banyak jin di sini dong. Jin ifrit. Ya, ifrit sudah ni. Ini bukan lagi free dajjal saya. Ini topak iblis di sini ni. Kau nampak tu? Takut sampai dosa dia orang semua. Amin. Alhamdulillah. Jin boleh berdoakan orang. Terutamanya Afiq, ya Allah. Alhamdulillah. Amin. Siapa yang paling setan sekali dia buat? Nah. Yang berdua pengikut setan apa? Ni. Siapa yang buka kata tadi ini? Aku dah bulan. Anak bulan. Alhamdulillah. Juga. Saya tak rasa kamu anak bulan. Saya rasa kamu anak ikan. Asyikkan. Kamu tidur situ ke? Tak tahu lagi. Belum. Saya nak buat popiah je lagi. Mungkin sahur dulu kot. Pas sahur balik Siapa ni ikan kau? Ada. Ada yang nak register tak? Saya nak. Kau lagi sultan aku. Saya nak. Ambil lah saya Lagi please. sultan. Kau habis. Saya nak duit belanja sebulan. Kena tengok dulu. Saya nak duit belanja sebulan 3,000 pun okey dah. Allah Akbar. Sikit. Oh, dia mampu dah. Tak, untuk tambah ni ringankan beban saya. Kau banyak beban ni dong. Kena buang beban tu. Beban tu kena buang. Beban. Buang ke tiga. Jangan lah beban kau. Ya, sebab. Ita! Kali kau tengok. Ibu Ita! Orang tua kata, cakap siang, pada pandang, cakap malam, dia kata, ya, ada benefit juga kalau dia seorang. Aku tak boleh aku, rumah aku tak kat sini. Kau plan duduk lama ke sini? 2 tahun aku. Aku nak beli rumah. Lepas tu, pindah lah. Lepas tu, kalau boleh aku nak beli rumah ni. Ni buat invest lah. Rumah luar tu duduk. Aku beli sewa dulu. Jadi, aku akan buat invest untuk dibayar ke otak aku. Bijak lah kau ni. Kau nak beli tak rumah? Kata saya Kau nak beli tak? Oh, jadi jual lah rumah. Masalahnya, mak dia dekat-dekat aku. Masalah, Aku tak nak bagi sikit gajian. kau mak dia nekan-nekan. Ni dia nekan-nekan aku. Nanti So, kata beli saya rumah. luas nanti. Adalah cerita di sini ya. Takut aku. Aku bukan tak nak beli rumah tau. Rumah aku banyak dah. Sebelum stop habis. Banyaklah rumah mak saya, rumah pakcik saya, rumah nenek saya, rumah atuk saya. 300,000 tapi kecil. Berapa sekitar? 900 kok. 984. Mungkin kuasa dia ada But berbalai. it's KL 100k. Ada Untuk investment okey lah kok. Jadi dia studio mat situ. Kena yang laki. Berkat Mama Ayu, terima kasih Mama Ayu. Okeylah guys. Dah lah, jomlah guys. satu lagi yang menyebabkan aku berfikir adalah sebab kita Dah lah, guys. Okey. Nanti saya purpose live balik lah ya. Kau beli rumah. Okey, dan contoh lah bro. Pergi lari hari-hari dulu, jaga nak sahur. Bukan progresif dulu. Saya nak rebahan dulu. Pada baring dulu, jagi kan. Sampai ada popiah, nak kena buat popiah pula. Dan senang menyewa lagi ni. Nanti apa-apa kita jumpa balik kat live. Terima kasih semua. Thank you yang mana-mana dah berkongsi rezeki dengan saya. Terima kasih yang dah galeri tadi, kakak semua. Semoga lancar rezekinya. Amin. Kak Puteri semua. Semoga dipermudahkan segala urusannya. Amin. Dan diberi kesihatan yang baik. Amin. InsyaAllah kita jumpa next live. Bye. Post IG popiahnya, insyaAllah. InsyaAllah. Bye-bye.
Tapi kau mampu kau dok. Alhamdulillah lah tak tu. InsyaAllah jumpa lagi. Okay, Kita tahu bye-bye. sanggup dan sebagainya. Kita nak fikir macam pakai Bye-bye. nak kerja kita tahu kan. Sebab kita early marriage ni banyak benda kena fikir. Saya nak seorang follower. Siapa yang belum follow saya, boleh follow saya tak? And like if you in live and get one new follow. Aku cakap, aku nak cakap nama kau. Nanti Siapa belum follow saya dulu. Saya nak seorang lagi. nanti kita fikir ni. Kenapa dia minta saya satu follower lagi? Lepak dekat golf club ke apa. Di grup betul. Ha? Jap. Saya nak end live. Kita dapat kaki makin betul. Dia take orang T20. Baik. Bye-bye. Bye-bye. Mending with gold. Sehingga dia terlihat lebih bagus meskipun tidak menghapus lukanya. Apa jangan-jangan luka kita adalah bagian dari identitas kita? Itu betul. Itu betul. Tapi kamu dulu pernah nyalain Tuhan gak sih? Kenapa kok aku lahir di tempat kayak gini? Maka dari itu saya akhirnya ketemu Ustaz Rizia ini untuk mempermantap ibadah. Karena dulu nih, aku sempat udah nggak bisa cari teladan dari orang tua, aku ke rumah ibadah, ke masjid. Di masjid belajar, ayah angkat, diajarin Quran dari anak SMP yang udah SMP kan kalau di masjid itu agak malu, belum bisa baca Quran. Diajarin lah, ternyata aku cukup fast learner, tapi cuma buat belajar, buat ngajar belum. Kita di tempat ngajar, jadi aku tetap tertarik karena ketika ngajar kita harus baca Al-Quran kembali. Karena ketika ngajar kita harus baca Al-Quran kembali. Iya benar, karena kan yang diajari ya, aku belum bisa, susah baca ngajar udah bisa, tapi baca kembali belum bisa. Itu kayak tiba-tiba baru masuk parko disuruh salto gitu, surat akrobat. Gimana caranya? Akhirnya aku punya kebutuhan untuk ngobrol sama ustadz ini lebih sering. Dibawa ke rumahnya dia terus-terusan. Dia datang sebagai seorang ayah angkat yang sangat baik, bukan orang tiba-tiba ujuk-ujuk aneh gitu. Tapi yang gue penasaran, ini kan analoginya growing up di situasi yang tidak oke. Ya. Satu, apa yang bikin lu bisa survive gitu. Terus kedua, kenapa pas respon pertama ke masjid? Biasanya kalau yang di situasi kayak gitu ya, orang bisa ke obat lah, bisa ke percaya gitu, dan lain-lain. Kenapa lu bisa? Itu ada ujungnya, ada ceritanya. Iya. Ini bentar. Jadi nggak susah. Iya. Tapi aku juga paham sih kenapa tiba-tiba langsung ke masjid. Aku ngerti. Aku coba mundur dikit ya kalau gitu. Jadi pas tinggal di prostitusi, karena punya profesi yang ya ibu kan bukan PNS ya berarti ya. Jadi kata ibu PSK mau ngatain balik, ibu PNS, ibu main Zumba, nggak terlalu nggak berdimit sih, nggak bisa main atlet, nggak bisa main atlet tapi kalah. Nah abis itu si masalah ini yang membuat aku dibully di sekolah. Di sekolah dibulinya benar-benar parah gitu. Aku pulang dibully pernah bajuku basah. Terus tiba-tiba ada orang menawarkan tumpangan. Sangat ramah sekali. Jadi aku tuh nggak nyari-nyari ke masjid. Ada orang datang nyamperin aku. Dan orang itu adalah cikal bakal si ustadz ini. Dia menawarkan tumpangan dan aku diantarin ke rumah beneran. Kenapa? Habis itu oh kamu habis dibully. Aku jadi beberapa hari akhirnya karena dia masih aku tumpangan ke rumah. Beberapa hari kemudian aku jadi aku jadi baca sama dia. Dia nanya, kamu kalau nggak mau dibully, kamu harus belajar dialek Makassar. Karena kalau kamu berbeda, kamu akan kena rasisme di sini. Oke, aku kan diajarin bahasa Makassar. Habis aku diajarin Quran, bahkan diajakin ikut karate, ikut bela diri. Selayaknya ayah masih bekal anaknya. Nah, mama malah nggak terima aku tiba-tiba ikut karate tanpa sepengetahuan dia. Aku dianggap anak yang lancang. Gitulah. Jadi aku merasa bahwa ruang amanku adalah si ayahku ini, ayah angkatku, si ustadz ini. Makanya pada saat ke masjid aku udah bersenang hati. Apalagi mama kalau marah itu suka nggak tahu tempat. Di lingkungan prostitusi, aku kalau mau marah bisa ngajar aku keluar rumah gitu. Jadi tetangga aku juga nggak berani bergaul karena malu. Nah ternyata rasa malu terhadap tetangga ini yang membantu aku untuk tidak terjerumus. Sekarang tetangga-tetanggaku ini banyak banget yang notabene dulu lah sekarang udah lebih baik. Itu banyak banget yang OD, banyak yang narkoba. Bikin aku malu sama tetangga, aku nggak bergaul dan nggak kenal coy. Gimana sih? Ada posisi ada syukur atau
tetangga kalau marah. Saya nggak berani kata-kata tetangga aku apalagi bergaul. Makanya saya harus jadi di masjid. Si bapak itu jadi nggak narkoba. Jadi cuma masjid doang. Cuma masjid nggak ada pilihan lain. Di masjid, tadi tambahan supaya bisa baca Quran dari belakang. Iya. Terus akhirnya aku dilatih lah. Biar nggak dibully juga. Aku tetap dikasih semacam masalah biar solusinya adalah ketemu beliau lebih sering. Gue diajarin. Pas datang ke rumahnya berkali-kali beneran diajarin. Tapi ada kalanya pertama kali pas diajarin berubah nuansanya. Aku disuruh datang setelah ada Isya, istrinya lagi nggak ada, tiba-tiba itu ditutup. Kejadian lah dilecehkan itu. Dan setelah dilecehkan disumpah Al-Quran, kalau aku ngomong aku akan disumpah di Al-Quran langsung di pala lu gitu, di pala tuh kayak orang-orang di pejabat. Nah, unik lagi pada saat zaman dulu aku juga nggak sengaja suka nonton berita-berita kayak semacam politik itulah di channel-channel yang muncul gitu. Itu banyak banget pejabat-pejabat yang korupsi. Dan di sumpah Al-Quran itu mereka juga sumpah Al-Quran tapi mereka tetap korupsi ya, tetap korupsi. Berarti aku berarti bisa ngomong dong. Aku menganggap syukur ada berita-berita korupsi, jadi aku berani ngomong. Jadi imannya belum terlalu masak-masak banget pas dimanipulasi pakai Al-Quran. Benar. Day 1 dilecehkan, aku langsung ngomong ke mamaku. Mah, aku diginiin, bla bla bla. Serius. Tapi mamaku responnya belum bisa ngasih yang baik ke anaknya karena dia juga punya pergulatan batinnya di prostitusi. Itu cuma dari kepala lu aja. Udah nggak usah dipikirin, marahin loro. Bahasa Jawanya, cuma bikin sakit aja, marahin loro. Nggak usah dipikir-pikir, mau tuh kata dia. Jadi, ini nggak usah dipikirin ya. Tapi kok selalu marah-marah di kepalaku. Nah, ternyata aku tuh rela untuk berkali-kali untuk mempelajari susat ini 2-3 kali 4 kali untuk nyari ada korban lain nggak ada. Ketemu bahkan bersaudara, tapi yang saudara ini suka, yang saudara ini nggak suka, dia keluar. Jadi ternyata orang-orang yang anak-anak emas itu yang disayang sama orang ini tiba-tiba keluar, ini dulunya dia korban. Tiba-tiba keluar, aku cari orangnya, kamu disumpah Al-Qurannya, terus dia langsung bilang apa? Iya, aku juga, aku tahu, aku juga. Kamu nggak sendirian, yuk kita melawan. Nggak berani aku, kakakku masih suka bermalam di tempat Ustadz itu. Wah, nggak bisa. Masih umur SMP? SMP pasti 13 tahun. SMP seangkatan. Kakaknya beda 1 tahun. Tiap angkatan ada, dan dari tahun 2004 BTW, aku tahun 2009. Alumni 2009. Jadi 21 tahun. Gue harus nanya, Ustadznya sekarang masih ada nggak? Sudah masuk rumah sakit. Rumah sakit. Sekarang dia saya penjarakan. Ada video gue lihat yang kalau habis sidang samperin pakai handphone gitu kan. Iya, itu dia. Iya. Itu Di penjara sampai sekarang? udah di penjara. Dan istrinya baru masuk. Istrinya ikut profiling. Istrinya ikut profiling? Iya, karena aku takut sama orang yang jago public speaking. Dia jago banget public speaking. Ini kita nggak tahu ini orangnya emang didoktrin atau emang dari awal emang sama-sama sakit. Tapi pada intinya ini adalah bentuk paling ekstrim kalau kita punya pasangan sefrekuensi. Berarti ada baiknya kalau punya pasangan nggak setuju kan? Iya. Ada ini. Karena harusnya lu senantiasa bisa mencari ibroh gitu ya? Iya, emang lu juga tahu. Mungkin karena baca satre kali ya. Jadi eksistensi selalu datang duluan daripada esensi. Jadi tugasku ini apa yang udah terjadi? Ini apa yang maknanya? Aku selalu gitu doang. Aku kan suka bertanya, aku mau sekalian bertanya ya. Aku tuh mikir ya, kok aku mau ya dulu tanda tangan di laut rumah muslim yang seperti ini gitu ya. Terus berarti ada sesuatu yang lu tunggu-tunggu dan itu worth it. Aku takutnya ya Ustaz, yang worth it itu adalah mie ayam sama kucing. Ya Allah masih itu doang sih. Udah lewat, kayaknya ada yang lain sih. Nanti gua kasih tau mie ayam. Mie ayam ya. Mie ayam enak sih. Aku juga mikir kayak apa ya, aku tuh masih nunggu ini apa ya alasanku akhirnya mau untuk menandatangani dan menjalankan hidup yang dor banget gitu. Pas aku marah sama ibuku ternyata putra ibuku juga korban. Jadi tugasku cuma untuk memahami sekitarku. Oke. Tadi kita balik lagi ke Ustadz yang tadi. Kan istrinya sama-sama profiling kan ikut ini. Ya ikut karena kejahatan. Aku belum tahu di situ pas aku umur 13 tahun. Kejadiannya aku langsung ngomong ke forum masjid. Aku langsung ngomong sendirian kok. Karena satu orang nggak ada yang mau. Iya, nggak ada yang mau. Ibuku nggak bersama aku, temanku juga nggak belum ada mentalnya. Aku sendirian lah. Pas aku ngomong gitu,
dia balik dengan pelarian aja berantemnya mas gila nah itu sumpah dia itu hari kan dia ngajakin aku untuk berantem karate kan belajar karate ya dan semua juga kayak pelarian Ustaz tapi lebih banyak masukannya kan kalah tempat sih udah akhirnya butuh waktu berapa tahun 16 tahun kemudian akhirnya tadi yang dibilang aku fitnah dan lain-lain semua kebenaran pelan-pelan terungkap tapi itu ya itu banyak loh orang kayak gitu dan masih nah itu nah setelah aku pikir-pikir aku tarik aku pernah ngobrol sama Kang Fuadnai tentang hal ini aku pernah kajian bareng dia ngomongin hal ini itu adalah satu-satunya acara yang dimana di poster tulisannya ahwat only yang baru datang nggak pernah soalnya acara-acara kajian agak jauh dari aku ya habis itu setelah Kang Fuadnai bilang setelah ditarik-tarik kawan cuma sekedar nariknya predator ini kenapa sih bisa terjadi karena ada orang tua yang abai karena ada orang tua yang toksik tapi setelah ditelisik lagi karena ternyata negara juga nggak hadir buat keluarga kita ya itu benar sih itu kan dia itu ternyata jadi bikin ibuku struggle sama ekonomis dan akhirnya ya semua hal dilakukan bertanggung jawab ya domino betul aku sepakat sih dan aku sales banget sih dari tadi sih sebenarnya lu ada kesianan apa lagi di hidup gitu tapi mungkin masuk ITB dan lain-lain habis itu hidup lancar terus aku nggak pernah nyari kerja namanya konten kebantu banget jadi aku juga selalu merasa nggak sebegitu sih nasibnya iya kok bisa ya dari background kayak gitu mau ke diri sendiri aku nggak sepenuhnya itu padahal itu tadi kan iya itu aku masih bingung sih apa itu apa ada sifat yang bawa lahir ya kalau gue di posisi itu mungkin kalau gue tahu gue dulu ada bibit rapper gue tahu kalau gue di sana ya aku jelas ngajak lu sama orang sih waduh gue udah ke dunia yang sangat gelap sih Halo, dikit terakhir datang. Coba untuk tombol parah. Cobain Head and Shoulders Super Cool dengan 2 kali mental hingga 100% bebas ke tombol parah. 2 kali lebih dingin, kalahkan gatal. Head and Shoulders. gue ribi lu fair sama dia pak dulu pernah aku lagi apa dibully abis itu masuk karate buat melindungi diri mama nggak terima karena aku apa namanya dianggap lancang aku lagi turun nama nih buat kenaikan sabuk ditarik di depan gor di depan para senpai seluruh Sulawesi Selatan malu banget sampai di rumah aku juga dipermalukan di depan tetangga tadi aku tuh pernah ambil pisau udah kok pindah aku udah yang di sini itu mama aku datang ke kamar mamaku di situ aku lihat mamaku pulas banget bisa udah di tangan kan habis itu aku lihat AC karena masih kelihatan mesinnya masih belum itu kan belum terpasang dengan baik gelap banget aku lihat wajah dia keringetan nah yang bikin aku tadi pengen banget tapi pisau itu nggak jadi pakai buat karena ternyata di samping kasur tuh ada meja di atasnya ada mangga sama pisau yang nggak kekupas nah cara mama untuk selalu minta maaf setelah marah itu selalu bukan dari kata-kata tapi pakai buah dia potongin buah dan terus saking capeknya sama marahnya dia nggak sempat potong buah buat anaknya jadi pisau itu yang tadi buat dia kupas buat kupas mangga dan hari itu dengan kupas mangga aku mau maafin dia berarti dia juga sebenarnya juga lagi capek dia nggak tahu sih kayak aku disitu mikir kayaknya mau aku ada sesuatu deh jangan sekarang kalau nggak terjawab apa yang bikin dia aku tuh dulu mikir kalau jawabannya ternyata nggak worth it untuk aku akan tetap iya tapi ternyata jawabannya worth it banget setelah aku tarik garisnya kita pikir lagi deh jangan-jangan toxic parent ini bukan karena dia jadi toxic tapi karena keadaan membuat kita jadi toxic parent sehingga akhirnya anak-anak ini yang belum bisa memahami cuma ngecap jadi orang tua begini tahu paham di umur berapa lu stop blaming ke orang tua kayak kan masuk rumah ini gue gini gitu ya jujur mangga tadi itu aku masih nggak berani sebanyak mangga itu aku rasanya masih blaming orang tuaku tapi di panggung komedi nanti ini pelajaran pertama yang harus anda tahu adalah kalau anda tidur ya sebaiknya anda kasih mangga sama pisau hati-hati jaga aja buat itu ya masih mau minta maaf ya mau ngapain kan kalau nggak ada mangga nggak sama maksudnya Allah cara Allah menyelamatin itu gila banget ini hampir aku sudah bilang dulu itu makanya aku terus di buku mangga penyelamat
anggap pekerjaan. Anggap penyelamat bunda. Nah itu kayak aku tuh mikir kenapa itu nggak sempat jadi ya. Kalau ditanya aku apakah masih blaming orang tua, ya masih sebenarnya. Aku kalau dapat pertanyaan, Ki kalau kamu bisa terlahir kembali, kamu pengen tetap dilahirkan ke orang tua? Ya enggak lah, pengen coba ke orang tua yang lain, penasaran juga anjir. Gimana gue pengen ada sih yang bagus, dicariin kerja mau lu. Nah itu yang mau yang ngantuk. Penasaran. Dia udah terpana dia. Dia udah terpana. Jadi ya maksudnya ibuku kan nggak berhasil bikin keluarga berencana. Tapi ada keluarga yang ternyata berencana sejauh itu. Jauh banget. Kok bisa gitu. Sampai tahun 2029. Iya betul. Saya masih sanggup. Udah. Kan? Terus kamu ngerti lu siapa kita ngomongin? Kamu lu ngerti gak siapa? Terus gimana cara kita bisa memaklumin sifat durhaka, bukan sifat. Jadi sebenarnya aku dulu ya. Dari tadi gua tuh mau ngomong begini. Sebenarnya itu aku yakin orang tua lu bukan orang tua durhaka. Aku yakin itu ya. Kenapa? Karena gini ya. Aku pernah ngomong sama orang. Sebenarnya kita itu cuma hasil daripada segala sesuatu yang kita pilih atau dipilih yang kita pilih. Sampai pada satu titik di mana itu tuh nggak punya pilihan kecuali itu. Paham gak sih maksudnya? Kayak gini ya. Ibunya tiba-tiba pulang marah-marah. Dia tuh punya pilihan masalahnya. Andai kan dia punya pilihan lebih baik. Jadi ada orang-orang yang dia tuh nggak bisa milih hidup dia. Iya. Nah ini mungkin ya berkelindan antara takdir dan pilihan ya. Tapi dalam kasus itu bahkan dia tuh nggak punya opsi seperti yang kita punya gitu maksudnya. Dan dia nggak punya akses kepada orang-orang yang punya opsi. Contoh kayak gini misalnya. Lu bisa bayangin gak sih? Ini problemnya dari awal. Ada penelitian yang mengatakan kalau ada orang kena kekerasan seksual, itu satu bisa jadi tiga. Iya. Kayak zombie. Satu bisa jadi tiga. Makanya kalau kita berkelindan antara takdir dan pilihan ya. Tapi dalam kasus itu bahkan dia tuh nggak punya opsi seperti yang kita punya gitu maksudnya. Dan dia nggak punya akses kepada orang-orang yang